Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PAI sekarang kita akan sedikit membahas mengenai perjalanan haji jamaah Indonesia gelombang 1 dan 2. Nah, untuk memahami materi yang kemarin tentang ibadah haji, ini sedikit Bapak akan jelaskan rangkaian perjalanannya ya. Mulai dari Indonesia. Nah, dari sini, dari negara kita tercinta nih, dari Indonesia, itu ada 2 gelombang ya. Ada gelombang yang pertama, ada gelombang yang kedua. Nah, gelombang yang pertama ini mereka ke Madinah dulu untuk melakukan ibadah haji, itu tidak langsung ke Mekah. Untuk gelombang satu mereka ke Madinah karena datang lebih awal gitu. Jadi sebelum pelaksanaan ibadah haji mereka ke Madinah dulu. Sedangkan gelombang kedua ini langsung ke Mekah. Nah, gelombang kedua ini sudah masuk ke waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji. Sehingga nanti pada waktunya baik gelombang 1 ataupun gelombang 2 ini bersama-sama akan berada di Makkah. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Nah, kita lihat nih mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sebelum dilanjutkan, kapan itu Zulhijjah ya? Biar ada gambaran nih. Zulhijjah itu adalah bulan ke-12 ya, menurut hitungan kalender Hijriah. Kalau kita bulan ke-12 Desember ya, kalau Masehi, tapi kalau ya kalender Islam itu bulan ke-12-nya adalah Zulhijjah. Kita runut ya biar kalian gampang. Misalkan dari Ramadan, kemudian Syawal ya. Syawal itu kan lebaran 1 Syawal. Kemudian setelah Syawal Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Nah, dari 1 Syawal itu sendiri habis Ramadan 1 Syawal itu sudah boleh berniat ihram ibadah haji ya. Tapi ini dimulai pada 8 Zulhijjah ya. 8 Zulhijjah bulan ke-12 dalam kalender Hijriah. Apa yang dilakukan ketika ihram? Yaitu berniat ihram, kemudian memakai pakaian ihram. Kemudian setelah itu pada tanggal 9 Zulhijjah jemaah haji ini melakukan wukuf di Arafah. Nah, ini ya. Wukuf di Arafah kapan waktunya? Yaitu 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir atau setelah zuhur ya, siang gitu, siang hari. Dilakukan sampai fajar menyingsing. Kemudian setelah wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, nah lalu mabit di Muzdalifah yaitu pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ini kalau di Indonesia ini adalah malam hari raya. Kan 10 Zulhijjah itu lebaran Idul Kurban ya. Nah, jamaah haji yang di Mekah ini pada 10 Zulhijjah ini, pada malam hari raya ini mereka melakukan mabit di Muzdalifah. Setelah itu apa? Setelah mabit di Muzdalifah, mereka menuju ke Mina. Nah, ke Mina untuk melakukan lempar jumroh akobah. Hanya jumroh akobah. Nanti jumrohnya ada 3 ya. Wusto, ula, akobah. Nah, yang pada pertama kali ini yang di Mina ini hanya melakukan lempar jumroh akobah, yaitu melempar batu sebanyak 7 kali ya, atau kerikil maksudnya. Kemudian setelah lempar jumroh akobah melakukan tahalul yang pertama, yaitu mencukur sebagian rambut minimal 3 helai. Setelah itu baru dilanjutkan dengan lempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. 3 jumroh ya. 3 tempat untuk melempar. Pada kapan? Pada 11 Zulhijjah. Bisa dilakukan sejak pagi hari ya. Jadi tadi kan setelah 10 Zulhijjah lempar jumroh nih ya di hari raya itu, kemudian tahalul, kemudian pada pagi harinya di bulan Zulhijjah besoknya itu adalah melempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Setelah itu melakukan lempar jumroh lagi masih ula wusto dan akobah pada 12 Zulhijjahnya. Kemudian dilanjut lagi besoknya pada 13 Zulhijjah masih lempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Setelah beres semua jumroh, kemudian kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan tawaf ya, keliling-keliling Ka'bah itu. Ini adalah merupakan tawaf yang merupakan rukun haji, namanya tawaf ifadah. Kalau tidak ada tawaf ifadah ini maka hajinya ya nggak jadi, batal ya. Jadi tawaf ifadah ini adalah tawaf rukun haji. Nah, setelah tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i.
Sa'i ini berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Nah, berapa banyak? Tetap sama 7 kali balikan. Nah, setelah sa'i diakhiri dengan tahalul. Nah, tahalul yang kedua, ini menandakan beresnya semua rangkaian ibadah haji. Dan semua larangan-larangan haji yang tadinya dilarang boleh dilakukan ya. Nanti lebih jelasnya tentang larangan haji, tentang dam, tentang rukun, syarat, wajib haji akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini hanya melihat gambaran-gambaran manasiknya saja ya. Kemudian setelah itu dilakukan tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Kan tadi sudah tawaf ya. Nah, tawaf wada ini sama keliling-keliling Ka'bah sebanyak 7 putaran, tapi tawaf wada ini merupakan tawaf perpisahan, bukan rukun ya, tapi ini adalah tawaf perpisahan karena kita akan meninggalkan tanah suci Mekah. Nah, setelah itu kalau yang gelombang kedua itu mereka jalan-jalan dulu ke Madinah biasanya ya. Ya, gelombang kedua ini kan tadinya mereka dari Indonesia langsung ke Mekah, belum sempat ke Madinah nih. Maka setelah beres semua ibadah haji itu, mereka jalan-jalan dulu atau bukan jalan-jalan ya sebetulnya, tapi untuk beribadah di Madinah, ibadah-ibadah sunnah ya, mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian yang gelombang satu yang tadi di awal mereka sudah ke Madinah dulu. Nah, yang gelombang satu ini setelah beres semua rangkaian ibadah haji, mereka langsung terbang. Set. Kemana terbangnya? Iya, terus ke atas, terus. Iya, ternyata balik lagi ke Indonesia. Nah, itu sedikit mengenai rangkaian perjalanan haji jamaah Indonesia gelombang 1 dan 2. Dan pelaksanaan ibadah haji seperti ini disebut dengan haji tamattu ya. Biasanya dilakukan oleh jemaah yang dari Indonesia, yaitu berniat melaksanakan ibadah umroh dilanjutkan dengan haji di bulan-bulan haji. Nah, itu sedikit ya mengenai perjalanan haji jamaah Indonesia. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.